Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara Siasah, semester 4, kelas B. Di sini saya akan membuat video ya untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah Hukum Konstitusi. Harapan saya dalam perkuliahan ini saya dapat memahami secara jelas ya dari apa itu konstitusi dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan saya. Langsung saja ke pengertian konstitusi. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis. Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik negara. Bahkan ada kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintah negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas. Terdapat pula konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Dewasa ini, istilah konstitusi sering diidentikan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis. Sama halnya dengan Inggris juga yang memiliki konstitusi, namun tidak dalam bentuk kodifikasi, melainkan berdasarkan pada jurisprudensi. Berikutnya yaitu sejarah konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh suatu badan bentukan pemerintah Jepang yang diberi nama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau nama bahasa Jepangnya mah saya kurang paham, kurang tahu, lupa lagi. Tapi yang jelas itulah kalau bahasa Indonesianya mah. Terus pimpinan dan anggota badan ini dilantik oleh pemerintah Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 dalam rangka memenuhi janji pemerintah Jepang di depan parlemen untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu materi tentang proses pembentukan konstitusi. Konstitusi Indonesia terbentuk dari beberapa rangkaian panjang dan ketetapan aturan yang akan ditetapkan di negara Indonesia. Beberapa pembentukan konstitusi negara Indonesia adalah: 1. Memakai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai BPUPKI, dibentuk pada 29 April 1945. Badan ini akan merumuskan beberapa bentuk konstitusi di Indonesia. 2. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menggagas Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pada 22 Juni 1945, anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta. Panitia ini nantinya akan merancang naskah pembentukan Undang-Undang 1945. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang 1945.
Materi selanjutnya yaitu tentang isi konstitusi. Isi konstitusi pada umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan asing lebih rinci diserahkan pengaturannya kepada undang-undang yang berada di bawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui maupun dicabut. Materi berikutnya yaitu nilai konstitusi. Terdapat 3 nilai konstitusi. Salah satunya yaitu 1. Normatif, yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. 2. Nominal, yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. 3. Semantik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Idealnya, nilai konstitusi harus dijadikan secara normatif untuk mencapai tujuan negara. Materi selanjutnya yaitu tentang perubahan konstitusi Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Di antaranya adalah Undang-Undang 1945, UUD-RIS, UUDS 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang 1945 hingga mengalami perubahan sampai keempat kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam menjelaskan materi tentang konstitusi, karena saya dalam tahap belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.